Anda bayangkan ya, Anda lagi nyetir santai di jalur Pantura, malam-malam gitu. Kaca jendela mobil Anda sedikit terbuka. Biasanya angin malam masuk, lumayan seger ya kalau di Pantura. Nah iya, angin malam berhembus, terus dari kejauhan kedengeran sayup-sayup deru mesin diesel besar. Dan tiba-tiba, wus, ada satu bus putih panjang, pakai garis pelangi yang khas banget di bodinya, nyalip mobil Anda dengan mulus. Terus langsung hilang di kegelapan malam. Ya, siapa sih yang nggak kenal sama armada pelangi itu? Sinar Jaya. Betul, Sinar Jaya. Tapi, yang bikin kaget dari bus bergaris pelangi ini sebenarnya bukan seberapa sering Anda lihat mereka melintas. Terus apa dong? Fakta mencengangkannya adalah, dari cuma bermodalkan 14 bus kecil di tahun 1982, mereka sekarang udah berubah jadi semacam monster industri. Bayangkan mereka mau operasiin sekitar 1.000 armada setiap harinya. 1.000 unit per hari? Itu skala operasional yang gila sih untuk transportasi darat. Parah kan? Dan bukan cuma itu, mereka punya 148.000 penggemar fanatik di grup Facebook, merambah rute kawasan industri tambang, sampai yang terbaru mereka ambil alih operasional armada bis listrik Transjakarta. Wah, loncatan teknologinya jauh banget ya dari sekedar bus antar kota biasa. Makanya, jadi pertanyaannya, gimana sebuah bus antar kota yang bermula dari jalanan berdebu pinggiran Jakarta bisa diam-diam ngebangun ekosistem mobilitas raksasa? Nah, di sesi pembahasan mendalam kita kali ini, kita bakal bedah tuntas tumpukan riset dan sejarah dari PT Sinar Jaya Megalanggang. Kita mau lihat gimana mereka mendikte pasar. Jujur ya, konteks skala Sinar Jaya ini emang agak sulit dipercaya kalau Anda cuma ngelihat satu unit bus mereka yang lagi berhenti di lampu merah. Tapi saat ini, mereka secara resmi menduduki jajaran elit raksasa otobus swasta terbesar di Indonesia. Sejajar dengan nama-nama besar lainnya ya. Ya, betul. Kalau kita ngomongin volume dan kekayaan aset, mereka itu berdiri sejajar sama institusi transportasi kayak Maya Sari Bakti, Hiba Group, Bagong, sampai Akas. Nama-nama legendaris semua itu. Kan? Mereka berevolusi dari sekedar pemain rute komuter pinggiran kota, jadi entitas korporat yang pada dasarnya mendefinisikan ulang cara orang Indonesia bepergian lewat jalur darat. Skalanya emang masif banget. Tapi gini, untuk paham gimana mereka bisa ngebangun kerajaan transportasi kayak sekarang, kita nggak bisa tiba-tiba langsung ngebahas bus listrik atau layanan mewah mereka. Kita harus tarik mundur dulu ya ceritanya. Iya, kita harus bongkar fondasinya. Kita mundur ke tahun 1982, lokasinya di daerah Tambun, Bekasi. Nah, titik nol dari ekspansi raksasa ini tuh dimulai sama dua orang, yaitu Herman Rusli dan Rasidin Karyana. Dan yang menarik, Herman ini sebenarnya bukan pemain baru yang lagi iseng-iseng nebak pasar. Oh, dia udah punya latar belakang di situ? Udah dong. Beliau ini bisa dibilang udah kenyang makan asam garam di industri transportasi Indonesia sejak tahun 1969. Wah, pantesan insting bisnisnya udah jalan ya waktu itu mendirikan Sinar Jaya. Betul. Dan ada satu detail kecil, tapi menurut saya ini nunjukin kalau mereka punya visi jauh ke depan, bukan sekedar cari untung harian. Tanggal peresmian perusahaannya itu sengaja banget dipilih pada 28 Oktober 1982. Tunggu, 28 Oktober itu kan Hari Sumpah Pemuda ya? Nah, itu dia. Ada ambisi dan sentimen kebangsaan yang memang sengaja disematkan di sana sejak hari pertama mereka jalan. Menarik banget. Dan kalau ngomongin sentimen, proses lahirnya nama Sinar Jaya itu sendiri kabarnya cukup unik kan? Di era tahun 80-an banyak perusahaan mulai pakai nama modern atau singkatan teknis, tapi mereka malah beda. Iya, namanya justru lahir dari sebuah doa keluarga. Ceritanya, waktu Herman Rusli lagi ngurus perizinan dan ngumpulin keluarganya buat cari nama, ibundanya lah yang ngasih usul nama itu. Usul nama Sinar Jaya. Iya, harapannya sederhana banget sebenarnya, tapi sangat kuat. Beliau pengen usaha anaknya itu bisa terus bersinar dan berjaya. Wah, doa ibu emang gak ada tandingannya ya. Dan terbukti, nama itu jadi identitas utama yang gak pernah berubah sampai sekarang. Tapi ngomong-ngomong soal identitas, kita harus bahas elemen visual yang ikonis banget dari bus mereka. Soal cat dasar putih polos sama livery garis pelangi di bodi sampingnya itu ya. Tepat. Nah, jujur aja nih, dulu saya sering mikir, garis warna-warni ini murni strategi desain gaya 80-an aja nggak sih?
Maksudnya sekedar buat gaya-gayaan gitu. Iya, soalnya kan zaman dulu jalanan antar kota itu gelap banget, minim lampu jalan. Warna putih dan pelangi pasti bikin bus ini kelihatan mencolok dan gampang dikenali dari jauh sama penumpang di pinggir jalan. Apakah ini cuma taktik visibilitas aja? Kalau dari fungsi praktis di lapangan, memang warna terang itu ngebantu banget buat visibilitas. Tapi ternyata coretan pelangi itu punya makna filosofis yang lumayan dalam dari Rasidin Karyana. Oh iya, filosofi gimana tuh? Jadi, pelangi itu dirancang sebagai manifestasi dari nilai perusahaan, warna-warninya mewakili komitmen Sinar Jaya buat menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kan kita beda-beda latar belakang, beda suku, beda budaya. Seperti pelangi yang indah karena banyak warnanya gitu ya. Nah, betul. Armada ini diharapin bisa jadi jembatan yang menghubungkan keberagaman itu lewat rute-rute antar kota yang mereka lewati. Gila, filosofi yang luar biasa dalam buat ukuran kendaraan komersial ya. Padahal di awal-awal itu jembatan yang mereka bangun rutenya masih lumayan pendek kan? Iya, masih rute-rute pendek waktu itu. Mereka mulai berkantor di Jalan Diponegoro nomor 75 dan rute pertamanya itu cuma jalur komuter menengah dari Cikarang ke Terminal Pulau Gadung pakai 14 unit bus. Tapi mereka cepet banget sadar kalau uang yang sebenarnya itu ada di perjalanan antar kota. Makanya mereka mulai merambah rute antar kota antar provinsi atau AKAP ke arah Cirebon dan Pekalongan. Oh, di era 80-an itu mereka sempat pakai model bus kapsul ya, yang moncongnya bulat dan sering dipanggil bus helikopter sama orang-orang. Ya, desain bulat ala helikopter itu sempat ngetren banget dan ngebantu naikin popularitas mereka di awal. Tapi, langkah strategis yang benar-benar jadi titik balik adalah waktu mereka mutusin buat tempur habis-habisan di jalur Pantura. Mereka buka rute panjang kan waktu itu, ke Purwokerto, Wonosobo, sampai Cilacap. Betul. Dan masuknya Sinar Jaya ke Pantura inilah yang memicu fase paling krusial dan jujur aja paling kelam dalam sejarah perusahaan. Memasuki era 90-an dan awal 2000-an. Buat Anda yang ingat atau pernah ngerasain aspal Pantura di masa itu, pasti tahu banget kalau jalur itu ibarat medan perang yang brutal. Wah, bener banget. Bus-bus dari berbagai PO saling sikut, kejar-kejaran, adu kecepatan cuma demi ngejar setoran atau ngambil penumpang di titik depan. Semrawut banget. Dan dalam kondisi kacau gitu, Sinar Jaya sempat dapat julukan Raja Jalanan. Dan asal Anda tahu, di budaya transportasi kita, julukan itu bukan pujian loh. Sama sekali bukan pujian, itu semacam cap negatif kalau armada Anda sering ugal-ugalan dan angka kecelakaannya tinggi. Dominasi yang sangat keliru. Setiap kecelakaan itu kan nggak cuma ngebahayain nyawa, tapi kalau dari kacamata bisnis, itu ngancurin aset kendaraan, bikin biaya asuransi meledak, dan yang paling parah, merusak reputasi nama perusahaan. Nah, titik nadir dari banyaknya insiden ini akhirnya maksa Herman dan Karyana buat turun tangan langsung. Mereka terjun ke lapangan, ngeevaluasi semua sistem kerja, dan mutusin buat ngerombak total doktrin perusahaannya. Disitulah mereka ngenalin jargon baru yang rubah segalanya ya. Aman, terjangkau, terpercaya. Tepat. Tapi perombakannya nggak gampang pastinya. Tunggu. Soal perombakan ini, saya mau nanya soal logikanya. Di tahun 90-an, penumpang Pantura itu kan super pragmatis. Mereka naik bus, ya karena butuh efisiensi waktu, nyari bus yang larinya paling kencang biar cepat sampai. Iya, kultur penumpangnya memang gitu waktu itu. Terus kalau manajemen tiba-tiba nyuruh supirnya jalan santai, nggak ikut balapan, dan lebih hati-hati, bukannya itu sama aja bunuh diri secara bisnis? Penumpang kan gampang banget pindah ke bus saingan yang berani ngebut. Gini, kalau kita ngelihatnya pakai kacamata bisnis jangka pendek, kekhawatiran Anda itu sangat masuk akal. Memang ada risiko besar kehilangan penumpang yang buru-buru. Tapi manajemen Sinar Jaya ngelihat mekanisme perilaku konsumen dari sudut pandang jangka panjang. Oh, mereka mikirnya lebih panjang ya? Jauh lebih panjang. Mereka sadar satu kebenaran yang fundamental. Buat mayoritas pelancong, apalagi yang bawa keluarga atau pekerja yang rutin pulang kampung, keselamatan itu pada akhirnya punya nilai yang lebih tinggi daripada sekedar nyampe 1 atau 2 jam lebih cepat. Jadi mereka ngebahas keselamatan dari yang tadinya cuma dianggap beban operasional, jadi keunggulan kompetitif utama. Betul. Keunggulan yang nggak bisa ditiru dengan mudah sama PO lain yang masih sibuk balapan.
Terus pertanyaannya, gimana cara mereka ngeksekusi perubahan budaya ini ke ribuan supir? Supir-supir ini kan udah lama banget hidup dengan gaya raja jalanan. Ngerubah tabiat orang di jalanan itu susahnya minta ampun loh. Caranya mereka berinvestasi gede-gedean di pelatihan ulang karyawan. Sinarjaya mulai rutin gandeng polisi lalu lintas sama dinas perhubungan buat ngasih training. Oh, sampai melibatkan polisi ya? Iya, dan pelatihannya bukan cuma soal baca rambu lalu lintas. Ini lebih ke manajemen psikologi dan emosi di jalan raya. Supirnya didoktrin ulang. Doktrin ulang gimana maksudnya? Jadi kebanggaan supir itu digeser. Kalau dulu mereka merasa jago banget kalau bisa nyalip bus saingan, sekarang mereka diajarin buat bangga kalau bisa bawa bus senyaman mungkin sampai penumpangnya bisa tidur pules. Wah, meruntuhkan ego supir di jalan raya itu luar biasa sih. Mereka disuruh buat rela ngalah kalau disalip bus lain. Betul, diajarin buat tetap dingin dan santai aja. Ini pelajaran bisnis yang keren banget sih buat Anda yang punya tim operasional. Kadang, nurunin kecepatan operasi demi berinvestasi di kualitas dasar, kayak keamanan dan ketenangan pikiran, justru bisa ngebangun loyalitas yang nggak ternilai harganya. Dan hasilnya kebukti, terukur banget. Dari tahun 2005 sampai 2010, Kementerian Perhubungan secara berturut-turut nobatin Sinarjaya sebagai bus akap terbaik. 5 tahun berturut-turut dong. Gila. Mereka Sampai dapat rekor muri segala. Karena jadi pemegang penghargaan terbanyak di kategori itu. Nah, berarti fondasi aman dan terpercaya udah berhasil dipegang erat. Tapi ada satu komponen lagi dari jargon mereka yang menurut saya jadi penentu kemenangan di pasar yang sensitif, yaitu terjangkau. soal harga tiket ya. Ini emang elemen krusial banget. Iya, harganya itu loh. Saya sempat baca studi dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2023. Penelitian itu menyimpulkan kalau harga tiket Sinarjaya itu ngaruh langsung ke kepuasan dan loyalitas pelanggan sampai 75,5%. Angka yang lumayan fantastis ya. Sangat. Pertanyaan saya, gimana caranya mereka nahan harga biar tetap murah? Coba bayangin pas musim mudik lebaran, macetnya di mana-mana, bensin boros, biaya operasional bengkak, PO bus lain pasti aji mumpung naikin harga tinggi-tinggi buat nutupin biaya, atau sekedar nyari untung gede tahunan. Udah jadi rahasia umum sih kalau lebaran harga tiket gila-gilaan. Tapi pendiri Sinarjaya secara konsisten ngelarang praktek aji mumpung ini. Kenapa coba? Secara mekanis, mereka itu main di model bisnis volume jangka panjang. Gini, kalau Anda naikin tarif seenak jidat pas lebaran, Anda emang bakal dapat untung besar hari itu juga. Tapi Penumpang bakal ngerasa diperas. Mereka naik bus Anda ya karena terpaksa aja nggak ada pilihan lain. Nah, pendiri Sinarjaya ngelihat lebaran itu sebagai momen emas buat ngunci ingatan emosional konsumen. Oh, maksudnya dengan ngasih harga wajar saat orang lagi butuh-butuhnya, mereka malah bikin pelanggan musiman jadi setia selamanya. Tepat. Pelanggan itu bakal terus milih Sinarjaya di bulan-bulan biasa. Karena mereka ngerasa dihargai secara finansial. Nggak diperas waktu lagi kepepet. Tunggu dulu. Di era modern, waktu jalan tol Trans Jawa udah nyambungin kota-kota dan mangkas waktu tempuh gila-gilaan, jualan aman dan murah doang nggak bakal cukup. Orang mulai nuntut kenyamanan ekstra ya. Iya, ekspektasinya naik. Disinilah mereka masuk ke babak baru di bawah pimpinan Teddy Kurniawan Rusli. Dia ini putra dari Herman, lulusan Jerman, yang bawa cara berpikir modern ke dalam perusahaan. Dia mulai ngelakuin perubahan teknis yang tajam banget di balik layar operasional. Langkah Teddy dalam ngerombak manajemen operasional itu menurut saya jenius sih. Sinarjaya mulai misahin sistem perawatan armadanya ke 3 garasi utama yang fungsinya dibedain secara spesifik. 3 garasi? Di mana aja toh? Ada garasi di Cibitung khusus buat bus akap dan rute menengah. Terus garasi Cakung di Jakarta Timur fokus murni buat bus kota, bus bandara, dan Transjakarta. Satu lagi di Tambun Selatan sebagai kantor pusat dan garasi bus pariwisata. Sebentar, misahin garasi gini dampaknya sebesar apa sih? Emangnya ngerawat bus antar kota sama bus kota itu beda banget? Kan sama-sama bus. Oh, beda banget. Secara mekanis, karakter kausan mesin bus antar kota yang lari konstan 10 jam di jalan tol itu beda jauh sama bus kota yang ritmenya stop and go. Oh iya, bus kota kan sering ngerem, berhenti di halte, macet-macetan. Nah itu dia, kebutuhan suku cadangnya beda, skill mekanik yang dibutuhin juga beda. Dengan garasinya dipisah, rantai pasokan spare part nggak campur aduk, mekanik juga bisa fokus ke keahlian mereka masing-masing. Hasilnya, downtime atau waktu nganggur bus rusak bisa ditekan habis-habisan. Ini efisiensi ala industri besar.
Masuk akal banget, pemisahan logistik berdasarkan pola kerusakan mesin. Terus kalau kita ngomongin mesin, kerangka dasar armada mereka juga ikut berevolusi kan? Dulu Sinarjaya itu identik banget sama pabrikan Jepang kayak Hino. Iya. Hino dengan sasis ladder frame atau sasis tangganya yang terkenal bandel kalau disiksa di jalanan rusak. Betul, tapi pelan-pelan armada premium mereka mulai digeser pakai sasis pabrikan Eropa, khususnya Mercedes-Benz, kayak tipe OH 1626 atau yang paling gahar, itu seri OC 500 RF 2542 buat bus tingkat yang rodanya 3. Kenapa transisi sasis ini penting banget buat mereka? Karena transisi ke sasis Eropa ini ngebuka pintu buat inovasi bentuk bodi bus yang lebih gila di masa depan. Sasis Mercedes-Benz yang mereka pakai itu rata-rata pakai arsitektur space frame. Space frame. Bedanya apa sama sasis tangga yang biasa? Kalau sasis tangga tradisional kan rangkainya cuma numpang di tengah, lurus gitu. Nah, kalau space frame, bentuk rangkainya itu dianyam jadi semacam ruang atau kotak. Mekanisme ini bikin distribusi beban jauh lebih merata. Oh, jadi kalau bodi busnya dibikin lebih tinggi atau lebih berat, keseimbangannya tetap stabil ya? 100% stabil. Apalagi ditambah suspensi udara bawaan pabrik yang empuk banget buat ngeredam jalanan jelek. Dan sasis dengan keseimbangan dewa inilah yang jadi kunci buat gebrakan paling revolusioner mereka di tahun 2019. Di pameran otomotif GIAS, Sinarjaya bareng karoseri Laksana dari Semarang ngenalin konsep legasi SR2 Suite Class. Dan jujur ini meruntuhkan semua logika bisnis bus penumpang di Indonesia. Ini tuh literally hotel berjalan. Iya, mereka benar-benar mendekonstruksi model bisnis bus massal. Coba bayangin, kalau Anda pengusaha bus, naluri Anda pasti bilang, masukin kursi sebanyak-banyaknya biar untung makin gede. Pasti dong, pepetin jarak kursinya biar muat banyak. Tapi dengan Suite Class ini, Sinarjaya sama Laksana malah memangkas lebih dari separuh jumlah kapasitas penumpang aslinya. Mengorbankan kuantitas demi ruang privat. Buat Anda yang belum pernah lihat, di dalam kabin Suite Class ini nggak ada lagi kursi berjejer. Interiornya dibikin kayak asrama tingkat, atas bawah, ada lorong di tengah, dan kursinya itu bisa rebah lurus 180 derajat. Anda bisa tidur telentang santai. Ibaratnya mindahin kabin first class pesawat terbang ke atas aspal Pantura ya. Bener-bener mindahin kemewahan pesawat, mereka berani jual kenyamanan dan privasi dengan harga tiket premium. Dan ternyata konsumen menengah ke atas yang tadinya ogah naik bis, malah rela bayar mahal karena bisa tidur nyenyak kayak di hotel. Dan inovasi mereka nggak mandek di situ. Sinarjaya sadar kalau penumpang itu sering jalan bareng keluarga. Makanya mereka jadi PO pertama di Indonesia yang bikin inovasi Switch Kombi Family Series. Ini cerdas banget sih. Di bagian depan bus, kursinya tetap model reguler yang tebal, tapi mulai dari tengah ke belakang, disulap jadi bilik-bilik tempat tidur dengan format 2-1. Maksudnya ada bilik tidur single di satu sisi, dan di seberangnya ada bilik ganda kan? Betul, jadi kalau Anda bawa pasangan atau anak, Anda bisa sewa bilik ganda dan tidur sebelahan di satu ruang privat yang sama. Privasi keluarga dapat banget di dalam angkutan umum. Kemampuan kolaborasi sama karoseri lokal kayak Laksana atau Adiputro ini ngebuktiin kalau Sinarjaya itu bisnisnya sangat luas. Dan fasilitas di dalamnya juga nggak main-main loh. Oh iya, kursinya pakai kulit asli, dikasih selimut, lampu baca sendiri, ada colokan USB, bahkan ada layar hiburan sentuh atau AVOD di masing-masing bilik, persis kayak di pesawat. Ditambah lagi, buat ngilangin rasa insecure penumpang bus darat soal barang bawaan waktu mereka tidur, Sinarjaya masang sistem kamera CCTV pintar di setiap lorongnya. Jadi, bener-bener aman. Nah, kemewahan ini malah makin gila pas mereka nyasar rute pariwisata. Mereka punya armada Starbus Super Luxury. Dari luar kelihatan kayak bus pariwisata gede biasa, tapi pas masuk kursinya cuma ada 15, semuanya captain seat mewah. Dan yang paling wow itu bagian belakangnya kan? Iya, di paling belakang ada ruang VIP terpisah pakai sekat kaca, isinya sofa berhadapan, ada kulkas, smart TV, sampai disediain microwave coba. Anda bisa manasin makanan sambil bus melaju di jalan tol. Inilah bukti nyata dari ketahanan sebuah perusahaan ya. Coba pikir, kalau setelah tol Trans Jawa beroperasi, Sinarjaya cuma jualan nilai bus santai dan aman, mereka pasti habis digila sama kereta api atau pesawat murah. Tapi dengan nawarin sensasi hotel berjalan, mereka ngasih alasan kuat buat orang-orang tetap milih jalur darat. Taktik bertahan yang brilian. Tapi, kalau Anda mikir Sinarjaya cuma mau jadi raja di rute antar kota,
Anda salah besar. Strategi mereka yang terbaru nunjukin kalau mereka lagi bangun ekosistem raksasa dari hulu ke hilir. Mereka mulai pecah jenama ya buat nguasain banyak segmen. Betul. Buat layanan logistik dan paket ada Sinar Express. Terus jenama DMI untuk rute spesifik dan coba lihat manuver mereka di dalam kota. Anda mendarat di Bandara Soekarno-Hatta mau ke hotel di Jakarta. Ada bus JE Connection punya Sinar Jaya. Anda pekerja dari Bekasi mau ke Blok M. Ada JR Connection dan Trans Jabodetabek siap jemput. Diversifikasi ekstrim ini sebenarnya mekanisme pertahanan yang canggih loh. Ada yang nanya kenapa sih perusahaan segede mereka mau capek-capek ngurus rute pendek macet di Jakarta? Jawabannya gampang, sebaran risiko. Maksudnya buat nutupin kalau rute antar kotanya lagi sepi. Tepat. Uang tunai dari komuter harian perkotaan itu ngebantu aliran kas perusahaan pas lagi nggak musim liburan. Apalagi mereka juga main di luar Jawa. Mereka menang tender rute perintis di pedalaman Kupang, terus sedia bus pariwisata keliling Borobudur dan Parangtritis. Bahkan saya dengar mereka siapin bus tingkat raksasa cuma buat antar jemput karyawan tambang PT Vale di Sulawesi. Bener-bener ekosistem holistik. Dan gebrakan paling futuristiknya baru aja kejadian akhir 2024 lalu. Masuknya mereka ke Transjakarta ya? Iya, Sinar Jaya resmi ngukuhin diri sebagai operator bus Transjakarta. Mereka bawa 20 unit bus listrik tipe high deck atau lantai tinggi. Bus ini khusus didesain biar pintunya sejajar sama halte Transjakarta. Ini hasil rakitan sasis listrik VKTR, bertenaga BYD, bodinya dari Laksana. Secara operasional, ngurus bus listrik tegangan tinggi itu transisi teknis yang super rumit loh buat bengkel yang tadinya cuma nanganin mesin diesel. Ini ngebuktiin mereka korporasi modern yang siap memimpin era transportasi hijau. Jadi Anda lihat kan polanya, dari sekedar bus antar kota, Sinar Jaya udah mengakar ke rutinitas harian pelanggannya. Mulai dari berangkat kerja, ke bandara, pulang kampung, sampai jalan-jalan. Merek ini udah nggak sekedar nawarin jasa angkutan, tapi udah jadi pop culture. Dan bukti paling nyata dari pop culture ini ada di ranah digital. Fanatisme organik mereka itu semacam aset tersembunyi yang nggak bakal ada di laporan keuangan manapun. Grup Facebook itu ya? Iya, nama grupnya Sinar Jaya Mania Group. Tahun 2023 aja anggotanya udah tembus 148.000 orang. Dan ingat, ini bukan grup resmi bikinan divisi Humas Sinar Jaya loh. Ini murni komunitas independen. Ratusan ribu orang secara sukarela ngabisin waktu tiap hari cuma buat sharing foto bus terbaru, debat soal spesifikasi mesin, sampai berburu tiket perdana. 148.000 orang? Coba bayangin, itu setara sama jumlah penduduk sebuah kota loh. Mereka kumpul cuma karena kecintaan sama armada bus umum. Nggak heran, pada November 2025, Redbus langsung ngasih penghargaan People's Choice Award untuk kategori bus akap terfavorit ke mereka. Fanatisme kayak gini pasti bikin kompetitor gemeteran. Ya ini buah dari kerja keras mereka nepatin janji selama 40 tahun lebih. Konsumen kan nggak buta. Pas janji aman ditepatin, harga dijaga pas musim mudik, dan fasilitas dinaikin jadi setara hotel, transaksi jual beli biasa itu bakal berubah jadi rasa memiliki. Mengagumkan banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari raksasa yang bermula dari 14 bus kecil di Tambun ini? Sinar Jaya ngajarin kita kalau umur panjang bisnis itu bukan didapat dari keras kepala nahan tradisi, tapi dari kemampuan buat dengerin keluhan dan kelenturan beradaptasi. Betul. Waktu aspal Pantura makan banyak korban, mereka ngerubah ego supir buat berhenti balapan. Waktu dompet penumpang tipis pas lebaran, mereka rela nahan untung sesaat demi kesetiaan seumur hidup. Dan waktu jalan tol merubah permainan, mereka nekat ngerombak bus padat jadi hotel berjalan. Mereka sadar kalau sekarang jualan mereka bukan cuma mindahin fisik manusia, tapi soal ngasih ketenangan dan memanusiakan penumpang sepanjang jalan. Sasis Eropa atau mesin listrik Transjakarta itu cuma alatnya. Tapi mindset dibalik itu semua yang bikin Sinar Jaya tetap melaju kencang di depan. Sepakat. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin. Di era sekarang, di mana pesawat murah bisa mendarat puluhan kali sehari, dan kereta cepat udah mulai membelah Pulau Jawa, gimana bisa sebuah perusahaan bus tradisional malah punya ratusan ribu penggemar kamatik yang militan? Pertanyaan yang menarik buat dipikirin. Apa yang sebenarnya dijual sama Sinar Jaya? Apa mereka sekedar jualan tiket fisik? Apa jangan-jangan mereka lagi jualan rasa kepemilikan, nostalgia manis pulang kampung, dan jaminan rasa aman di tengah ganasnya jalan raya?
Lain kali kalau Anda lihat bus putih bergaris pelangi itu nyalip di jalan, ingatlah, mereka nggak cuma lagi nyari sewa, mereka lagi mengukir sejarah transportasi bangsa. Terima kasih udah nemenin sesi bedah wawasan kita kali ini. Tetap penasaran sama dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.